Begitu serigala makam mendengar dendeng, jika ada ide lain, dia segera bertindak. Menyaksikan Tom Wolf pergi menggunakan kemampuan teleportasinya, Old Sai tersenyum ringan. Jika tidak ada yang lain, serigala makam yang ditemukan Lord Light mungkin menjadi kunci pelarian ini. Lagi pula, untuk eksistensi seperti Lord of Light, akan lebih baik jika dia bisa berspekulasi sedikit. Satu-satunya kabar baik sekarang adalah bahwa, kelinci, ini tampaknya tidak dapat menyeberang jarak jauh, dan hanya dapat berpindah-pindah di antara aula cahaya utama berlantai 2. Ini juga berarti bahwa selama 2 lapis pertahanan pertama terisi penuh dengan senjata, korban besar di kuil penguasa cahaya dapat dihindari. Ini adalah satu-satunya kabar baik di antara kabar buruk. Selain itu, ada hal lain yang sangat diperhatikan Lao Sai, yaitu Lin Bai. Kutukan yang ditinggalkan oleh kelinci ini sangat kuat, dan bahkan Lin Bai tertidur lelap. Adapun efek samping pada Zhao Wuling, itu karena kekuatan keyakinan Zhao Wuling terlalu kuat, dan itu terjadi setelah tumpang tindih dengan menyumpahi. Variasi. Intinya, kutukan kelinci hanya akan membuat orang koma berkepanjangan, itu saja. Meski tidak terlalu berbahaya, belum ada tanda-tanda bangun, dan itu bukan kabar baik. Hei, sekarang aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Mungkin ketika penguasa cahaya kembali, aku harus mengambil alih kekacauan ini. Sai Lao penuh ketidakberdayaan sekarang, dan dia benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk membantu kuil Lord of Light untuk bertahan hidup dalam krisis ini. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa menonton, menyaksikan kuil Lord of Light, di bawah campur tangan, kelinci, masuk lebih dalam dan lebih dalam. Dalam. Tidak ada yang tahu siapa yang akan berada di atas angin jika terus seperti ini. Khusus untuk kelinci, dia tidak membutuhkan wilayah sama sekali. Dia hanya perlu mengingat lokasi kuil penguasa cahaya, dan kemudian keluar dan melemparkan beberapa kali dari waktu ke waktu, yang cukup untuk membuat kuil penguasa cahaya merasa tidak nyaman. Tepat ketika Sai Lao tampak bingung, tiba-tiba, di telinganya, ada teriakan orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah aula lantai 4, bagaimana benda ini bisa masuk? Jangan kaget, cepat dan sembunyi. Cepat dan beritahu penguasa cahaya. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, semua orang tidak bisa lagi menyembunyikan kejutan ini. Bagaimanapun, masalah ini harus diketahui oleh penguasa cahaya. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mentransmisikan suara, mereka tidak dapat mendengar tanggapan Qin Yichen, seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 3 napas, telinga si Lao terdiam. Sai Lao tiba-tiba mendongak, dan di matanya, sebuah aula yang berantakan muncul di hadapannya. Lantai 4. Menurut pengaturan awal Zhao Wuling, subkuil di sini memiliki rasa hierarki yang sangat kuat, dan setiap lantai adalah lapisan perlindungan untuk kuil penguasa cahaya. Menurut akal sehat, setelah kuil datang ke sini, di sini orang percaya harus menerima terang Tuhan. Berkat kuil, setidaknya tidak akan membiarkan orang lain dengan mudah menginjakan kaki di sini. Tapi sekarang, kuil penguasa cahaya tidak berguna, membiarkan binatang buas menerobos masuk. Sai Lao tidak lagi peduli dengan citra mendalam yang telah dia berikan kepada orang-orang percaya. Matt, Li Yun, kalian berdua ikut denganku, dan orang percaya lainnya segera mundur. Ini bukan pertempuran yang bisa kamu ikuti. Mengikuti perintah Sai Tua, semua orang di kuil penguasa cahaya mundur. Namun, mengingat ukuran kuil penguasa cahaya, dengan begitu banyak orang, akan sulit bagi mereka untuk mundur sekaligus dan mengaturnya dengan benar. Yang paling mengerikan adalah Sai Lao tidak dapat memastikan bahwa, kelinci, ini dapat melewati garis pertahanan kuil cahaya utama. Mungkin 4 lantai, mungkin 40 lantai. Apakah karena keberadaan binatang buas inilah kuil penguasa cahaya harus mundur lagi dan lagi? Sai Lao benar-benar tidak tahan membiarkan orang percaya menderita kerugian seperti itu lagi. Dan tepat ketika dia akan berteleportasi ke orang percaya, sebuah tangan diletakkan di bahunya. Ekspresi Matt acuh tak acuh, dan ada Li Yun di samping. Keduanya memiliki wajah dingin dan tidak berbicara. Maksud kamu apa? Sai Lao mencoba melepaskan diri, tetapi di bawah tangan Matt, dia tidak punya banyak energi untuk melawan. Bagaimanapun, Matt adalah orang yang disukai oleh Ares, Dewa Perang. Baik itu bakat atau fundamental, dia jauh lebih baik daripada Sai Lao. Selama 4 tahun di kuil penguasa cahaya, Matt punya cukup waktu untuk berlatih. Dan hadiah Tuan Qin Yichen, petarungnya. Tubuh. Tidak sulit untuk menekan Elder Sai sekarang, belum lagi ada Li Yun di sebelahnya. Matt menjelaskan dengan tenang. Penatua Sai, aku tahu kamu selalu baik, tapi hari ini, kamu tidak bisa mengambil tindakan. Sai Lao menggertakkan giginya dan mengeluarkan geraman rendah dari tenggorokannya. Jika kita tidak mengambil tindakan, orang-orang percaya ini akan mati di sini. Matt masih tidak mau melepaskan. Dia hanya menoleh dan melihat ke kejauhan, ke tepi garis pertahanan kuil Lord of Light. Apakah kamu tahu berapa banyak garis pertahanan yang tersisa Zhao Wuling? Setiap mil,
ada garis pertahanan untuk sebuah kuil. Sekarang kuil penguasa cahaya menempati sebagian kecil dari wilayah bintang Changlan. Pikirkan berapa banyak garisnya. Pertahanan yang ada. Pikirkan lagi. Apakah kuil Lord of Light peduli dengan kerugian seperti itu? Saya tidak peduli. Sebaliknya, kuil Lord of Light membutuhkan kerugian. Kerugian yang membuat semua orang percaya sadar. Kuil penguasa cahaya sudah terlalu lama dalam damai. Sedemikian rupa sehingga mereka lupa betapa kejamnya dunia ini. Jika Anda mengambil tindakan hari ini, mereka telah kehilangan rasa krisis. Di masa depan, apa yang akan mereka andalkan? Terus meningkat. Mengandalkan lingkungan yang Anda rawat dengan cermat. Begitu Liyun mendengar ini, dia bergegas keluar untuk membereskan semuanya. Sai Lao sebenarnya mendiskusikan masalah ini dengan Matt. Sebelum garis pertahanan ke-10 rusak, kami tidak akan mengambil tindakan. Kami sudah menemukan cara, kelinci. Teleportasi luar angkasa mirip dengan tebasan teknik budidaya. Tidak lebih. Jika pengen banget masak, tapi cuma sebentar. Sai Lao tiba-tiba mencibir, dan dia menunjuk ke Lin Bai yang sedang berbaring di kuil. Oke, mari kita lihat dan rasakan. Anda tidak tahu berapa banyak cara yang dimiliki benda ini. Mari kita lihat situasi tragis di aula cabang dan lihat apakah Anda masih bisa mengucapkan kata-kata ini pada saat itu. Melihat bahwa Penatua Sai sangat marah, Matt agak ragu untuk beberapa saat, dan mengedipkan mata pada Liyun. Kamu tinggal di sini. Aku akan melihat dulu. Setelah itu, Matt berteleportasi langsung ke kuil. Itu tidak jauh dari tempat di mana ia baru saja diserang. Matt melirik orang-orang percaya yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang kamu lari? Aku di sini. Bisakah kamu masih dibunuh oleh orang itu? Matt meludah ke tanah. Semua orang melarikan diri seperti ini. Siapa yang bisa memikul tanggung jawab berat dari kuil penguasa cahaya? Aku tidak tahu apa-apa lagi. Tapi aku tahu bahwa di kuil Dewa Perang, jika kamu mundur tanpa bertarung, kamu tidak lagi layak menjadi orang percaya di kuil Dewa Perang. Matt memarahinya dengan tajam dan berbicara dengan cara yang kuat. Tetapi sayangnya, apa yang dia terima adalah senyum masam yang tak berdaya di wajah orang-orang percaya. Mengalahkan. Bagaimana mereka bertarung? Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan seorang ksatria. Dan di depan, kelinci, ini, mereka hanya bisa dibantai. Tidak bisa mengalahkannya. Mundur. Bukankah ini hal yang biasa? Siapa yang begitu terpana untuk naik dan mati? Matt melihat ekspresi aneh di wajah semua orang, dan tiba-tiba membuka tangannya, dan ada sedikit cahaya di telapak tangannya.